indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat yang tadi jelas, Allah tidak mengatakan yang paling mulia yang paling kaya, Allah tidak mengatakan yang paling mulia yang paling tampan atau cantik, dan Allah tidak mengatakan yang paling mulia yang paling terkenal. Tapi apa? Allah mengatakan yang paling mulia yang paling bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, yang artinya sesungguhnya orang yang bertakwa itu dalam surga dan mata air. Hadirin rahimakumullah. Jadi takwa itu ketika kita sadar Allah ada dan selalu melihat kita. Di saat gak ada yang mengawasi, Allah mengawasi. Di saat gak ada yang tahu perbuatan kita, Allah mengetahui perbuatan kita. Bahkan di saat semua orang tertipu dengan penampilan kita, Allah mengetahui isi hati kita. Nih, ada cerita kisah tentang seorang pemuda yang bernama Sabit bin Ibrahim. Pada suatu hari, beliau jalan di sebuah kebun apel. Kemudian ada apel yang terjatuh. Karena matang, jatuh di hadapan dia. Lalu dia makan. Pas makan setengahnya, dia sadar bahwa apel itu bukan miliknya dan belum mendapat izin dari pemiliknya. Karena dia takut sama Allah, takut nanti dihisab di akhirat, akhirnya beliau masuk ke kebun itu untuk mencari siapa pemilik kebunnya. Dan ketemu sama seseorang. Sabit menanyakan, apakah kau pemilik kebun ini? Lalu kata penjaganya bilang, bukan, pemilik kebun ini jaraknya 1 hari dari sini. Akhirnya Sabit jalan sehari semalam jalan kaki hanya untuk mencari kehalalan apel tersebut. Pas ketemu sama pemiliknya, Sabit menceritakan semua kejadiannya, minta maaf dan minta tolong buat ngehalalin apel tersebut. Kata pemiliknya, baik, saya halalkan apel tersebut, tapi dengan syarat kau harus menikahi putri saya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Akhirnya Sabit menerima tawaran tersebut. Saat ketemu istrinya, dia kaget bahwa istrinya orang yang baik dan sempurna, enggak buta, enggak tuli, enggak bisu, dan enggak lumpuh. Nah, akhirnya Sabit menanyakan ke istrinya apa yang dikatakan ayahnya. Kata istrinya, benar kata ayah saya buta karena tidak pernah melihat sesuatu yang haram, saya tuli karena tidak mendengar sesuatu yang haram, saya bisu karena tidak pernah mengucap sesuatu yang haram, dan saya lumpuh karena tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Lalu ayahku memilihmu menjadi suamiku karena kau telah takut kepada Allah dan meninggalkan yang haram. Masya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillah haitsu kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita menjadi generasi yang hebat di mata manusia tapi lemah di hadapan Allah. Jangan sampai kita sibuk mempercantik penampilan tapi lupa memperbaiki hati. Karena pada akhirnya yang nyelamatin kita di akhirat bukan harta, jabatan, popularitas, melainkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 2-3. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi kesimpulannya adalah di momentum tahun baru Islam 1448 Hijriah ini, mari kita jadikan takwa sebagai pegangan hidup. Mungkin orang yang bertakwa tidak selalu mendapat pujian dari manusia, tapi ialah orang yang paling dekat dengan Allah.